Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah di channel Kepoin ID. Channel ini membahas tentang proses akreditasi dan seputar profesi kesehatan lingkungan. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin merequest materi di channel ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti materi kalian akan saya seleksi dan saya akan mengambil materi yang saya anggap relevan untuk saya bahas di channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kesiapan infrastruktur di puskesmas dalam proses menghadapi akreditasi puskesmas. Tentunya bagi kalian yang baru mendapatkan yang namanya akreditasi, mungkin masih ada yang merasa bingung. Namun tenang aja, di video ini kita akan membahas persiapan dari proses akreditasi itu sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang saya upload di channel ini. Oke, sebelumnya, mari kita saksikan yang satu ini. Hai Sobat Sehat, sebelum kita lanjut, tolong jangan skip videonya ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait materi yang akan saya sampaikan. Oke, kita lanjut. Sobat Sehat, pengertian infrastruktur di sini dimaksudkan adalah pemahaman yang secara luas. Aspek infrastruktur meskipun bukan tujuan utama dalam penilaian survei akreditasi, namun tetap merupakan hal yang penting yang juga menjadikan aspek penilaian para surveyor. Namun demikian, menciptakan sebuah infrastruktur yang benar-benar mencapai sebuah standar puskesmas biasanya sangat berat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya pemahaman infrastruktur membawa kepada aspek pengelolaan puskesmas dalam peningkatan kebersihan, kerapian, dan keteraturan di puskesmas tersebut. Kelengkapan hal-hal dalam infrastruktur seperti papan petunjuk arah, petunjuk jenis pelayanan, pengelolaan sampah adalah menjadi bagian juga yang harus kita perhatikan. Demikian pula adanya jadwal pemeliharaan sarana, PDCA hasil pemantauan sarana, jadwal kalibrasi peralatan, dan lain sebagainya. Bahkan, infrastruktur menjadi kesan pertama sejak tim penilai berada di pintu gerbang puskesmas. Jadi, puskesmas harus betul-betul memperlihatkan apakah aspek infrastrukturnya telah dikelola dengan baik. Oleh karena itu, tim akreditasi harus memperhatikan tata geraha yang ada di puskesmasnya. Kemudian, bagaimana pengelolaan infrastruktur dalam akreditasi puskesmas? Mari kita bahas. Sobat Sehat, infrastruktur juga merupakan bagian penting yang harus disiapkan dengan baik oleh puskesmas. Bahkan di sini saya selalu menyampaikan bahwa infrastruktur adalah bagaimana kita memberikan gambaran atau kesan pertama yang akan diperoleh oleh surveyor sebelum melihat kesiapan telusur dokumen dan wawancara untuk mengukur kepada pemahaman terhadap sistem. Jadi bisa dikatakan bahwasanya infrastruktur di sini adalah gambaran berjalannya sistem di puskesmas. Dalam persoalan ini, puskesmas sebenarnya harus berupaya sedemikian rupa guna melengkapi persyaratan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memang akhirnya sering terjadi kelengkapan infrastruktur ini membawa korelasi terhadap pendanaan, dan hal tersebut tidak dapat kita hindarkan. Namun terlebih dari itu semua, cara pandang dalam tanda kutip infrastruktur yang terutama adalah aspek keteraturan dan kebersihan dari puskesmas. Infrastruktur juga harus memperhatikan mulai dari aspek kebersihan dan keteraturan bangunan, serta kelengkapan infrastruktur kecil sebagai pendukungnya,
Misalnya, alur penunjuk arah, ketersediaan APAR, ketersediaan tempat sampah, dan lain sebagainya. Selain itu juga, telusur dari pengelolaan sarana prasarana di puskesmas harus diperbaiki, mulai pencatatan, alur peminjaman alat, alur pengadaan sarana, bukti-bukti pemantauan atau monitoring oleh penanggung jawab, serta pelaporan dan evaluasi atau yang lebih kita kenal sebagai proses PDCA terhadap hasil monitoring sarana prasarana medis maupun non-medis. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana sih perbaikan infrastruktur sebagai hasil siklus PDCA dari sebuah sistem? Oke, masih sering terjadi kesalahan cara pandang terkait dengan perbaikan infrastruktur dalam implementasi akreditasi di puskesmas. Pemahaman bahwa infrastruktur adalah kewajiban dan harus memenuhi standar adalah cara pandang yang keliru. Karena esensi dari akreditasi sebenarnya adalah bagaimana kita menekankan adanya proses dan perbaikan terhadap sebuah sistem. Pemahaman yang keliru tersebut membawa dampak bahwa puskesmas habis energinya dan sumber dayanya dalam perbaikan infrastruktur saja, sehingga melupakan sistem yang harus dibangun di puskesmas. Selain itu juga, cara pandang bahwa infrastruktur adalah yang utama membawa dampak yang banyak sekali bagi puskesmas, yang kemungkinannya puskesmas relatif tidak siap atau kecil kemungkinannya secara infrastruktur tidak segera berbenah dan berani melalui proses akreditasi. Karena tadi itu bahwasanya yang menjadi pokok utama dalam persyaratan akreditasi adalah infrastruktur. Makanya banyak puskesmas merasa pesimis untuk melanjutkan sistem di puskesmas, melanjutkan proses akreditasi di puskesmas karena terkendala biaya yang harus dikeluarkan yang begitu banyak. Belum lagi jika ada pemotongan-pemotongan di puskesmas. Padahal sebenarnya sekali lagi bahwasanya ruh dari akreditasi adalah perbaikan terhadap sistem, termasuk sistem dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Beberapa puskesmas juga masih terlihat terlalu fokus terhadap perbaikan sarana prasarana, melakukan perbaikan maupun pembelian semua sarana tetapi tidak melekatkannya dalam sebuah sistem PDCA. Padahal yang diinginkan di sini adalah bagaimana sistem PDCA ini berjalan di puskesmas untuk menunjang infrastruktur yang ada di puskesmas, sehingga perbaikan yang dilakukan lebih bersifat tiba-tiba tanpa adanya bukti hal tersebut usulan dari aspek mutu yang mana. Padahal seharusnya mindset kita harus mengatakan bahwa perbaikan sarana prasarana di puskesmas adalah buah atau hasil implementasi dari sebuah sistem, yaitu hasil kegiatan monitoring sarana prasarana dan implementasi dari sistem manajemen mutu. Baik Sobat Sehat semua, itulah tadi gambaran tentang bagaimana sih persiapan infrastruktur di puskesmas dalam menyongsong proses akreditasi di puskesmas. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum paham terhadap materi yang saya bawakan, silahkan ditulis di kolom komentar, ataupun jika kalian ingin menambahkan apa yang saya bahas tadi, silahkan ditulis juga di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi dalam pengembangan channel ini, silahkan tulis request materi teman-teman sekalian di kolom komentar. Kemudian jangan lupa bagikan materi ini ke teman-teman kalian yang lain. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa subscribe juga channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini serta bagikan ke teman-teman yang lainnya. Salam sehat.